Bisa kebayang nggak? Jadi kalau ada informasi, ada nasihat, ada ilmu, sekalipun itu teknisi, sekalipun itu karyawan rendahan, kalau itu bermanfaat buat kita, ambil. Agar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gronesia, selamat datang di podcast Gronesia, Tumbuh Bersama untuk Indonesia, persembahan dari Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Palembang. Pada episode kali ini, kami mengangkat tema alumni berkarir di luar bidang ilmu, strategi dan tips praktis. Tema ini diangkat untuk memberikan inspirasi bagi mahasiswa dan alumni bahwa perjalanan karir tidak selalu selinier dengan jurusan, tetapi dapat berkembang melalui strategi, adaptasi, dan pembelajaran berkelanjutan. Hari ini kita telah bersama Bapak Sujaryadi, SPMM, dari alumni Fakultas Pertanian, jurusan Teknologi Pangan, yang saat ini berkarir di bidang Chief of Sales Sumatera dan Kalimantan di PT Eka Masmora Republik TBK. Selamat datang Bapak di podcast kami. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, kalau boleh tahu Bapak ini angkatan keberapa sih? Tahun berapa Bapak ketika kuliah di Fakultas Pertanian ini? Kalau angkatannya saya lupa ya, cuman kalau waktu kuliah kalau nggak salah tahun 2000. Wow, Ah, udah lama banget udah ya banget Pak. ya. Ya, 26 tahun yang yang lalu. lalu. Ya. Betul. Gimana nih Pak, melihat perkembangan Fakultas Pertanian pada zaman sekarang dan zaman dahulu gitu? Jauh sekali berubahnya. Udah jauh banget. Kalau dulu kita ke kampus itu motor nggak ada. Hmm, Kalau orang bawa motor itu udah hebat. Sekarang jejer iya. motor semua. Ya kan? Malah lebih banyak mobil Malah sekarang. lebih banyak mobil sekarang benar. Kalau dulu susah. Iya. Mm-mm. Udah beda banget zamannya Udah tuh. beda. Dan situasi bangunannya sekarang jauh lebih bagus dibandingkan dulu. Iya. Itu sih. Ya. Oke. Oke. Boleh share dikit nih, Pak. Hmm. Perjalanan Bapak dari dulu berkarir hingga sekarang tuh berkarirnya udah di luar bidang ilmu nih, bidang ilmu pertanian. Sekarang tuh udah beda banget. Boleh di-share sedikit nggak, Pak, apa perbedaannya? Ya, kalau tadi ya, jadi kalau saya berkecimpung di apa sekarang tuh namanya ISP, Iya. Internet Service Provider. Jadi apa namanya yang bergerak seperti apa perusahaan jasa ya, internet Mm-mm. begitu. Jadi kalau lihat sejarahnya sebetulnya saya ini kan alumni pertanian jurusan teknologi pangan tahun 2005. Iya. Dulu saya menekunin memang di dunia saya betul analis laboratorium, kemudian jadi quality control, jadi kepala pabrik, Iya. waktu itu sempet tuh. Nah, Mhm. itu dunia saya betul. Nah, kemudian mungkin ada jalan lain yang membuat saya agak bergeser dibanding dengan jurusan saya. Sebetulnya waktu itu karena saya kenal dengan seseorang ya kayaknya dengan seorang wanita yang luar biasa memutuskan saya untuk harus berhenti kerja kayaknya Oh. waktu itu. Nah, dari situ saya mulai saya tahu bahwa kehidupan ini tidak selalu linear, Iya. tidak selalu sesuai yang kita harapkan. Di awal saya anak teknologi pangan, ya berkecimpung tentang pangan, analisis karbohidrat, vitamin C, pabrik itu udah dunia saya lah. Tiba-tiba saya menggeser diri saya ke dunia ISP gitu kan. Nah, ke dunia ISP. Nah, tapi saya lihat bahwa saat ini di dunia terutama ISP, apalagi sistem marketing, saya menemukan bahwa kalau ke depan ini nih peluang dan potensi itu besar sekali gitu loh. Ini nih bisa memberikan apa? Passion saya kayaknya ketemu di situ deh kayaknya tuh. Oh iya. Nah itu makanya saya coba tekunin yang ini deh. Ah Hmm. begitu. Jadi lebih kurang perjalanan. Kenapa saya menggeser ini saya dari teknologi ke dunia ISP. Wah, menarik banget ya teman-teman. Iya. Mmm, terus bagaimana transisi awal Bapak tuh dari bidang akademik ke bidang karir yang sekarang Bapak jalani? Serta tantangan terbesar apa, Pak, yang Bapak hadapi dan bagaimana cara Bapak mengatasinya? Kalau bicara transisi awal nggak mudah ya. Iya. Kebanyakan dari diri kita, kita ngerasa sebagai seorang sarjana,
tentu yang paling besar yang harus kita lawan adalah ego. Ego. Ya bener nggak? Iya. Egonya nih, oh saya kan sarjana teknologi, saya kan, itu ego tuh nggak mudah itu. Iya. Itu yang harus kita lawan dari sejak awal begitu kan. Itu yang menurut saya bahwa ini jadi tantangan luar biasa. Kemudian tadi kedua? Tantangan terbesar Bapak? Tantangan terbesar itu, ya tadi mengalahkan ego, kemudian saya harus merubah, cara kerja saya, cara pola saya dari yang, biasanya ngurusin tentang, analisis, pabrik, kemudian ke dunia ISP. Nah itu tuh ya tantangannya. Yang paling besar saya harus menurunkan ego saya, Berarti itu gitu kan. kita tuh belajar dari awal ya Pak, ketika kita berpindah bidang Dari nol. dari nol Bang. Dari nol sekali. Jadi bisa dibilang ketika itu kita nggak ngerti nih yang namanya dunia sales dan marketing. Ketika itu mungkin orang sudah bicara tentang fiber optik, bicara tentang, tower, saya nggak ngerti. Hmm. Saya sama sekali nggak ngerti, ya kan. Tapi saya tahu bahwa saya merasa punya kemampuan untuk Iya. itu, gitu kan. Nah, saya mau belajar. Saya mau belajar untuk, untuk tahu. Nah, bagaimana tipsnya? Saya melakukan over prepare. Jadi namanya sudah over prepare. Jadi sebelum, eee, apa namanya, seperti kalau orang orang mungkin orang sudah pulang jam 6 sore, saya masih meluangkan waktu untuk belajar. Sama seperti dulu ketika saya memulai karir saya dari sebagai seorang sales itu, orang mungkin sudah tidur jam 9, saya jam 12 belum tidur. Ngapain? Ngecapin brosur biasanya tuh. Wah. Ngecapin brosur saya jejerin itu, sehari itu bisa 500 lembar saya capin Wow. tuh. Kebayang ya? Iya banyak Pekerjaan banget. dari awal yang bisa dibilang mungkin pekerjaannya sangat, orang nggak suka. Pekerjaan yang dianggap orang sebelah mata kayaknya. Iya. Nah tuh, saya capin tuh, itu over prepare saya tuh, saya lakukan hampir setiap malam. Kemudian tanpa diinstruksikan saya sudah membuat rencana besok mau kemana saja. Jadi saya punya prepare itu, sebelum atasan saya minta saya sudah buat. Wah, Nah, begitu keren deh. banget. Keren banget, keren banget. Iya, betul. Nah, jadi sama mungkin saya menyimpulkan dari pertanyaan yang kedua tadi, terkait kadang kita ngerasa lebih lebih ini ya, kita harus merasa diri kita seperti gelas kosong. Ya kan kalau gelas kosong bisa kebayang nggak? Jadi kalau ada informasi, ada nasihat, ada ilmu, sekalipun itu teknisi, sekalipun itu karyawan rendahan, kalau itu bermanfaat buat kita, ambil. Ambil. Agak berbeda kalau kita ngerasa diri kita sarjana gelas penuh. Orang ngasih nasihat masuk nggak? Enggak. Nggak akan masuk. Enggak sama Ya, jadi itu tipsnya. Oke. Ya. Nah, skill apa dari jurusan kuliah ternyata sangat relevan nih Pak di dalam karir Bapak saat ini? Serta skill baru apa yang perlu Bapak pelajari untuk menyesuaikan diri di bidang baru Bapak? Ya kalau bicara ini ya tentang kayaknya, ini ke mata kuliah waktu kuliah ya. Jadi kalau dulu tuh kita diajarin mengenai analisis data. Kemudian mata kuliah tuh masih ada nggak ya mata metodologi? Masih ada Pak? Masih ada. Tuh belajar tuh di situ. Jadi Oh. kita belajar menganalisis data. Ini contoh nih, saya kebetulan baru pulang dari IKN, Ibu Kota Negara. Saya datang ke sana, saya mempelajari bagaimana segmentasi pasar di IKN. Iya. Saya keliling ke semua tower, ada beberapa tower, kita keliling, kita lihat segmentasi pasar seperti apa di situ kan. Iya. Ternyata dulu ilmu di metodologi ilmiah itu sinkron dengan ketika saya datangin ini. Jadi kita lihat data, kita analisa di lapangan sangat berguna. Jadi Oh. kepake. Nah, itu tuh untuk yang ilmu waktu zaman kuliah. Kalau yang ke depan itu yang paling paling ini yang paling dibutuhkan itu adalah salah satunya itu adalah managing people. Managing people. Nah, bagaimana kita bisa menggerakkan orang, mengatur orang. Nah, ya kan? Itu ada beberapa caranya. Alhamdulillah kebetulan saya kuliah dulu juga aktif di organisasi. Oh iya. Jadi kayaknya pembekalan mengenai bagaimana me-manage orang, managing people, begitu kan? Ya walaupun masih tahap dasar ya, Iya. bisa. Dan ternyata itu bermanfaat, Oh. sangat-sangat bermanfaat. Nah, seperti itu. Berarti organisasi itu sangat bermanfaat untuk dunia kerja ya Pak? Mohon izin ya, saya biasanya kalau interview di posisi area manager, branch manager, saya akan tanya,
Ada pengalaman organisasi nggak dulu? Pernah jadi apa nggak gitu? Ya kan? Karena di situ dilihat bagaimana seseorang itu akan menjadi seorang pimpinan. Dia akan membawahi begitu banyak orang. Dia punya kemampuan nggak? Mendidik, mendevelop. Nah seperti itu. Oh saya punya Pak. Kalau contoh dulu, saya anak IMM. Dulu apa jabatannya? Sebagai ketua bidang hikmah. Anak ini biasanya dia bisa bekerja sama dengan tim. Oh, iya benar. Ini pasti kalau kayak gitu salah satunya tuh. Sudah masuk kriteria ya Sudah Pak masuk berarti? kriteria kalau yang begitu dia. Iya. Iya. Kalau magang itu juga termasuk kriterianya, Pak? Yes, jadi sebetulnya, nah ini pesan yang paling ini. Jadi sekarang itu kan ada yang namanya magang ini bagus banget, ya kan? Jadi itu sebetulnya pembekalan awal sebelum kita betul-betul terjun ke dunia Iya, kerja. betul. Kita belajar, bertanya, kemudian membuat laporannya, Iya. ya kan? Tapi betul-betul magang, pelajarin betul. Karena contoh tuh waktu ketika saya di pabrik itu banyak tuh anak-anak yang kuliah di jurusan hampir sama dengan saya di jurusan teknologi pangan, dia magang tuh di pabrik, belajar semua tuh. Jadi kita pun bantu. Itu sangat bagus sekali untuk Hmm, pembekalan sebelum dia ke dunia kerja. dunia kerja. Yes. Nah, sekarang kita mau minta tips nih, Pak, dari Bapak. Apa tips utama bagi mahasiswa atau alumni yang ingin berkarya di lintas bidang? Bagaimana cara kita tuh mempersiapkan dirinya mau secara mental dan kompetensi sebelum berpindah bidang? Jadi sebenarnya larinya ke yang magang tadi ya. Iya, Sebetulnya salah satu tipsnya buat yang ini ikut magang. Jangan lupa tuh ikut magang. Kemudian yang paling penting tuh terkait mental. men- Karena biasanya di awal-awal ngerasa nggak kalau kita kerja atau magang pertama-tama kali itu kita akan selalu diremehkan, betul nggak? betul, betul, Ya betul kan? sekali. Nah ini nggak mudah nih. Ini selalu bicara kalau soal mental, ya kan orang-orang akan nama juga masih berproses di bawah kan? Iya, betul. Orang pasti akan itu. Nah siapin mental buat itu, ya. Yang paling penting itu adalah eh, kita punya namanya kemampuan komunikasi, ya. Kemudian tadi yang saya bilang tadi, komunikasi yang bagus, cara memecahkan masalah, analisis data, kemudian managing people, Managing. managing people tuh, bagaimana cara kita mengelola tim, sebuah tim, itu sih. Wah, Ya, iya. Nah, menurut Bapak nih, ya. apa kesalahan yang harus kita hindarin saat kita tuh berpindah bidang nih? Dan pesan motivasi untuk mahasiswa dan alumni yang ragu karena karir tidak linear dengan jurusannya. Ini agak dalam sebetulnya. Ya, pertanyaannya ngeri banget. Iya, Jadi sebetulnya kesalahan yang harus dihindari dan pesan motivasinya ya. Terkadang banyak sarjana baru begitu kan ya, yang notabene mungkin masih memulai karirnya, ya, pasti akan ketemu yang namanya masalah. betul. Pasti kan? Dia pasti akan bertemu dengan masalah. Dia lupa seorang ahli itu dimulai dari seorang amatiran. Betul nggak? Betul. Dari amatiran. Artinya apa? Dia betul-betul belum mempelajari terkait di perusahaan itu, ilmu itu, kemudian menyerah, iya kan? Iya, Nah, itulah sebetulnya yang sangat disayangkan sebetulnya yang apa yang terjadi. Padahal pesan saya tadi sebetulnya seorang ahli itu awalnya juga semuanya dari nol amatiran. iya. Ya, mungkin seperti itu. Wow. Nah, Pak, terakhir, jika dirangkum dalam satu kunci utama, apa faktor terpenting untuk sukses berkarir di luar bidang ilmu? Yang paling penting itu tadi sebenarnya di awal sudah disebut. Apa itu namanya? Adaptasi. Tapi saya menyempurnakan namanya adaptibilitas. Ya kan? Catatannya adalah kita tidak perlu menjadi yang terpintar. Ya, Iya, tapi jadilah orang yang bisa cepat beradaptasi. Karena di dunia pekerjaan itu yang kita cari bukan orang yang pintar, tapi orang yang bisa beradaptasi. Bagaimana tekanan pekerjaan,
tekanan pimpinan, betul nggak? Betul banget. Ya kan? Nah, kita harus cari. Kita harus menjadi seorang sarjana yang bisa cepat beradaptasi. Tidak usah yang pintar. Jadi kuncinya dari mana? Di Adaptasi. adaptabilitas. Nah, mungkin pesannya adalah bahwa kalau yang lagi masih kuliah, begitu kan, IPK itu penting. IPK apa coba? Indeks prestasi kumulatif. Tapi ada yang lebih penting. Apa itu? IPK lapangan. Apa itu IPK? Integritas, persisten, K-nya apa? K-nya Koneksi. koneksi. Jadi sama. Kita butuh IPK juga kalau kuliah. Iya. Iya kan? Tapi IPK lapangan sangat membentuk karakter kita nanti. Integritas, persistensi, Koneksi. koneksi. Itu. Coba gimana coba? Berarti koneksi itu penting banget ya Pak, relasi Yes. dunia kerja. Yes, itu sangat penting sekali. Iya kan? Iya. Iya. Sangat menarik banget ya teman-teman cerita Bapak ini. Oke. Terima kasih banyak Bapak Sujaryadi SMM atas sharing dan tips yang sangat inspiratifnya. Semoga episode ini dapat menjadi paduan bagi Sobat Gronesia yang berani mengeksplor peluang karir, baik di dalam maupun di luar bidang. Sobat Gronesia, ingat bahwa jurusan adalah titik awal, sedangkan masa depan ditentukan oleh kemampuan belajar, adaptasi, dan keberanian untuk mencoba hal baru. Saya, Naso Citra Adria, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode Gronesia selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama kalau begitu.